Yamaha Aerox 125. Akhirnya motor ini hadir di Indonesia, motor matic terbaru dari Yamaha. Jika Anda pernah mendengar namanya, tentu ini adalah motor yang lebih dahulu eksis dan hadir di daratan Eropa. Dan jika Anda lebih teliti, ini adalah motor yang dipakai oleh tim Yamaha MotoGP untuk warawiri di pedok atau di sekitaran sirkuit. Nah, seperti apa sih performa, akomodasi, serta spesifikasinya? Langsung aja kita bahas yuk. Kapasitas mesinnya 125 cc. Cukup lah ya untuk manuver di dalam kota sama tarik-tarikan di dalam kota. Dan dilengkapi dengan pendingin juga, jadi tidak perlu khawatir mesinnya kepanasan. Aerox diklaim Yamaha bertenaga 11,2 daya kuda. Akselerasi putaran bawah sampai tengahnya terasa cukup cepat. Untuk akselerasi awal di kemacetan, tenaga Aerox terasa sangat memadai. Manuver bisa dilakukan dengan lincah. Sayangnya, putaran atas justru kurang bertenaga. Bahkan jarum speedometer tak sampai menyentuh angka 100 km per jam. Karena top speed unit tes ini hanya mentok di 97 km per jam saja. Mengimbangi tenaganya, handling Aerox terasa cukup lincah untuk bermanuver di padatnya lalu lintas ibu kota. Begitu juga untuk melahap tikungan dengan kecepatan sedang. Sayangnya, saat kami coba masuk tikungan yang cukup panjang, motor yang beratnya 102 kg ini terasa agak bergoyang. Walau demikian, secara keseluruhan handlingnya cukup enak saat berbelok-belok. Jika Anda perhatikan di bagian kemudi ini atau di stang ini, tentu identik atau mirip sekali dengan Yamaha X-Ride ya, terutama di bagian speedometernya ini dan stang yang menggunakan desain pelanjang ini. Cukup sporty ya. Nah, mari kita lihat lebih dekat lagi. Dudukan stangnya ini seperti layaknya motor sport yang menggunakan dua dudukan yang ditanam oleh baut. Kemudian stangnya yang mirip dengan X-Ride sangat mendukung performa dalam menghandling motor. Apalagi desain speedometernya yang identik dengan X-Ride cukup menampilkan kesan yang sporty. Yamaha Aerox 125 ini dilengkapi fitur yang cukup aman. Contohnya ini, parking lock brake system. Tapi penggunaannya sedikit lebih repot dari kompetitornya ya, karena Anda harus benar-benar menekan cukup dalam tuas rem ini, kemudian harus menekan tombol atau penguncinya ini hingga terdengar bunyi klik. Nah, untuk desain belakangnya ini cukup sporty ya. Anda pertama bisa melihat desain joknya. Di sini terdapat dua material kain pembungkus jok yang berbeda antara sisi depan dan belakang. Yang di depan ini bahannya terdapat tekstur bintik-bintik, sementara yang belakang polos. Nah, ini Yamaha mendesain seperti ini untuk menghadirkan kesan single seat. Anda bisa lihat bahwa dengan tampilan seperti ini seolah-olah seater atau tempat duduknya ini hanya bagian depan saja. Nah, terlepas dari itu, kain pembungkus jok ini juga tampak lebih sporty dengan jahitan atau aksen jahitan yang menggunakan benang warna merah ini. Jika Anda teliti atau Anda perhatikan lagi, ini mengingatkan kita pada jok pada mobil-mobil yang beraura sporty juga dengan jahitan seperti demikian ini. Kemudian mendukung desainnya sporty lagi, tidak lagi Anda temukan behel di sisi belakang ini. Sebagai gantinya, untuk menggeser-geser motor atau mungkin pembonceng mau pegangan ya. Nah, di sini ada semacam lubang atau pegangan untuk mengganti fungsi behel tersebut. Nih contohnya. Anda bisa menggeser misalkan di parkiran yang sempit. Nah, atau sebagai pembonceng Anda bisa mungkin sedikit berpegangan di sini. Cuman
untuk pembonceng terasa kurang nyaman ya. Di balik jok ini terdapat fitur bagasi yang katanya bisa menampung helm. Tapi ternyata dan sepertinya tidak semua helm ya bisa masuk sini. Seperti apa kita lihat. Nah, untuk membukanya bukan dari kunci sebelah di sisi bodi seperti motor Matic pada umumnya, tapi kita membukanya dari kunci kontak. Cukup praktis ya. Anda hanya perlu memutar ke kiri. Nah, ini dia bagasinya. Helm saya masuk nggak ya? Kita coba ya. Wah, tidak masuk. Mungkin tipe-tipe helm tertentu saja yang bisa masuk. Mungkin yang tidak ada topinya seperti ini ya bisa masuk. Kemudian untuk jas hujan tidak masalah. Kemudian sedikit toolkit atau kunci-kunci perkakas ya masuk juga deh. Atau Anda mau membawa lap pembersih tentu bisa masuk. Dengan harga 18,2 juta Anda sudah bisa membawa pedok bike Yamaha MotoGP. Ya, karena motor ini nanti akan dipakai Valentino Rossi dan rekan setimnya Jorge Lorenzo untuk warawiri di sekitar sirkuit selama MotoGP 2017 berlangsung. Tapi jangan salah ya. Tim Yamaha Indonesia sudah memakai duluan loh. Nah, selain itu Anda juga bisa mendapatkan mesin 125 cc berpendingin cairan atau radiator. Tapi bagi Anda yang menggunakan helm full face, sayangnya tidak bisa menyimpan helmnya di bagasi. Hanya helm-helm tertentu saja tadi ya. Kemudian Anda juga bisa mendapatkan beberapa detail-detail atau pernik yang identik dengan motor Yamaha lainnya. Contohnya tadi di stang dan speedometer yang identik dengan Yamaha X-Ride. Kemudian lampu belakang dan sen depan belakang ini kan ini adalah part yang sama dengan Yamaha Vixion. Mesinnya sangat identik dengan Yamaha Xeon. 18,2 juta, Anda berminat?